Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten ya, abdi kedahna minggon payun. Nah tadi ditelepon Pak Hasri, kerja tua sareng Pak Cece. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-maliki dayani wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladi adnana wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman amma ba'du. Hadratul muhtaramin summa ila hadratul kiram min jami'i sayyidina ayuhal mukarramun sahibah fudola allazi yahduruna fi hadza masjid jami al-ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, dina kesempatan ayeuna urang masih ngalanjutkeun kajian perjalanan setelah mati, setelah kematian. Kita coba mengenang dulu ya mengenai kajian alam barzah yang lalu ya. Jadi alam barzah itu sebagai barzahun itu penyekat ya. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Jadi di antara keduanya itu ada pemisah. Barzahun itu pemisah yang tidak bisa dilewati. Jadi moal aya jami bandingku soleh-solehna maut langsung ke surga mah ka alam barzah heula gitu ya gitu. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsuna. Di alam barzah itu kita akan didiamkan di situ sampai datangnya hari dibangkitkannya ke hari kiamat ya, kiamat kubra. Hal-hal yang paling mengerikan di alam barzah itu diantaranya adalah hisab ya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisabi. Inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya, itu saatnya kita dihisab gitu ya. Nah kemudian ada hal lain yang sangat-sangat menakutkan yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang yang mati. Pertama, gelap. Jadi begitu mati langsung kita akan ketemu gelap ya, begitu masuk ke kubur gelap. Kemudian inna hazil kuburo mamlu'atun dulmatan, itu sungguh kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan ala ahliha, bagi para ahli kubur. Gak ada yang bisa menghindar tuh ya. Sekalipun pejabat tertinggi PLN tetap gelap ya, lamun maut tetap gelap ya itu. Terus anu kedua yang pasti tidak bisa dihindari setelah gelap itu, di dalam kegelapan kita itu nanti waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la aflata ahadum min domatil qabri la aflata khazal sobiyu. Nah, akan ada penghimpitan. Jadi kita lagi di dalam keadaan gelap di alam kubur, tahu-tahu dihimpit ya. Bahkan tadi sabda Rasulullah, kalaupun ada yang selamatnya itu sobian, baik, tapi ternyata baik juga tidak selamat. Semuanya tetap terhimpit ya. Jadi tidak ada yang bisa menghindar gitu ya. Nah kemudian gini jamaah, bagaimana kenyataannya himpitan alam kubur itu ya. Al-Munawi rahimahullah qala al-mu'minu al-kamilu yang domu alaihi gitu. Orang mukmin yang imannya sempurna aja pasti akan mengalami himpitan. Tadi baik, sekarang mukmin yang sempurna imannya. Artinya para waliullah juga tetap dihimpit ya. Enggak ada yang bisa lepas dari himpitan alam kubur. Tsumma yang farizu anhu syari'an. Kemudian untuk orang-orang yang imannya sempurna ya, itu dijepitnya itu cuma dikagetin doang. Cek. Ya. Tapi tetap kejepit. Tapi
sekejap gitu. Ya. Anhu syari'an tuh segera dilepaskan. Gitu. Ya. Wal mu'minu al asyiyatu domahu gitu. Orang mukmin yang ahli maksiat itu akan diperlama himpitannya sesuai tergantung maksiatnya. Besar maksiat. Makin besar makin lama. Ya, maksiatnya. Gitu. Kemudian summa yatarafa anhu ba'du, tapi kemudian dilepasin. Tetap dilepasin ya. Wa anal kafiro, nah untuk orang-orang kafir itu yadumu domahu au yakadu ayaduna. Ya, ayaduma. Orang-orang kafir itu dijepitnya selamanya. Selama di alam barzakh dijepit dia. Untuk orang kafir. Ya. Gitu. Nah, kemudian jemaah, setelah gelap, setelah dijepit, baru datang dua malaikat. Ya. Rabbi rahimahullah qala wa damatal qabri lil maiti qabla su'alil malakaini. Nah, setelah penghimpitan di alam kubur dan kegelapan, artinya masih di tengah-tengah kegelapan ini, ya. Cuma sudah dilepas, himpitannya sudah dilepas, masih di tengah-tengah kegelapan, datang dua pertanyaan malaikat. Ya. Jadi datang tuh malaikat Munkar wa Nakir. Ini di kitab Fatawa Aramli, ya, halaman 33 juz genep. Al-Muzani rahimahullah dalam Syarh Sunnah qala summa hama ba'dad daqatil fil kuburi masa'aluna gitu. Kemudian mereka setelah merasakan himpitan mereka akan ditanya Asyuyuti rahimahullah qala wal ma'rufu anal anbiya layat gotuna. Nah, pendapat yang ma'ruf, para nabi dan para rasul itu tidak akan mengalami gelap, tidak akan mengalami himpitan, dan tidak akan mengalami pertanyaan. Khusus untuk nabi dan rasul, ya. Itu kalau semua selain itu kena, gitu, ya. Kemudian untuk yang calon ahli surga, himpitan itu fungsinya untuk membersihkan total dosa-dosa yang terbawa. Karena tidak akan ada orang yang mati yang tidak membawa dosa sekalipun sebesar zarah. Nah, himpitan ini tuh fungsinya untuk membersihkan semua dosa-dosa kita, ya. Jadi ketika kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir sudah tidak membawa dosa. Itu untuk orang-orang yang ditentukan oleh Allah sebagai ahli surga, ya. Tapi kalau untuk yang ahli neraka itu akan tambah azab sebagai tambahan azab himpitan itu. Berarti sakitnya lebih sakit tuh, ya. Kalau kita amin cuma dicek, kalau yang maksiat apalagi kafir dijepitnya banget sampai terasa sebagai azab gitu, ya. Kemudian yang tidak bisa kita hindari di alam barzakh adalah hisab. Hisab hasaba yuhasibu, artinya menghitung, melakukan perhitungan. Nah, kalau untuk kita apa? Kalau untuk kita sendiri hisabnya selama di alam dunia muhasabah. Ya, muhasabah kalau untuk kita gitu, muhasabah diri gitu. Kenapa perlu kita muhasabah diri di alam dunia, menghisab diri kita sendiri? Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tus'aluna amma kuntum ta'maluna gitu. Sungguh kamu itu akan ditanya terhadap semua apa yang kamu perbuat. Jadi apapun yang kita perbuat, baik itu zahir maupun batin, ya, semua akan ditanya. Maka disinilah pentingnya kita menghisab diri kita sendiri atau muhasabah diri. Yang paling baik muhasabah itu di waktu mau tidur. Ketika mau tidur, habis selesai zikir, doa dan sebagainya, sholawat, kita ingat apa perbuatan kita, dohir batin kita dari mulai bangun tidur sampai ketika mau tidur. Habis itu kita istighfar, kita menghisab, kemudian kita istighfar. Kenapa perlu jamaah?
karena nggak akan ada yang bisa menjamin bangun tidur kita itu ketemu matahari apa enggak. Nggak ada yang bisa menjamin. Gitu. Jangankan yang tidur, yang melek aja, yang lagi ngaji, belum lama kan? Katanya lagi ngaji ya. Selesai ngaji ya. Selesai ngaji. Itu yang dalam keadaan sadar. Gak bisa menahan diri datang malaikat. Apalagi kita yang lagi tidur. Gimana mau pakai silat? Mau bisanya mantapnya. Ya. Nah, di antara pentingnya muhasabah diri itu karena pada saat hisab di alam barzakh ada saksi kunci. Saksi kunci yang tidak bisa membuat kita itu jadi berbohong ketika di dalam pertanyaan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, inilah saksi kuncinya diri kita sendiri. Maka disitulah pentingnya kita melakukan muhasabah diri, ya. Jadi nanti terbiasa tangan kaki kita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang baik karena sudah dihisab oleh kita, sudah diistighfari oleh kita, gitu. Ya. Proses hisab di alam barzakh ini terbagi dua. Pertama yang sifatnya al-arad. Yang kedua sifatnya hisabul munaqashah. Hisab al-arad itu artinya penjelasan. Ya. Jadi al-arad itu nanti hisabnya itu bukan oleh malaikat munkar nakir tapi oleh Allah langsung. Allah langsung yang akan periksa kita, ya. Jadi ini di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan konsep al-arad atau al-ardu. Innallaha yuqarribul mu'mina. Sungguh Allah mendekatkan orang mukmin ke arah dirinya, dideketin. Jadi Allah yang mendekatkan, ya. Ibaratnya orang mah dibedol ya gitu kan. Ya, didekatkan ke diri Allah, ya. Gitu. Orang yang dekat itu tentunya orang yang bisa didekatkan ke Allah, ditarik ke Allah untuk mendekati Allah, tentunya orang yang di dunianya itu sudah biasa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di dunianya selalu menjauh dari Allah, mal mungkin. Ya. Jadi ini pilihannya. Muqarrabina artinya orang-orang yang memang benar-benar ada usaha. Karena ini sifatnya jama'. Jama' artinya dia ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan didekatkan diri oleh Allah, bukan. Gitu. Ya. Nah itu. Jadi rumusnya takwa. Tsumma yasturuhu, kemudian Allah turunkan penutup. Jadi hanya berdua tuh. Hanya berdua diturunkan penutup, ya. Maknanya apa jamaah? Allah aja tidak mau aib kita ketahuan oleh makhluk yang lain. Maka Allah ditutup. Jadi hanya Allah berdua. Gitu. Masa orang di dunia bangga aja aib orang? Ayatnya gitu. Wah, ini mah mabok 20 minum 20 botol entar mabok. Nah, celaka gitu, Pak. Ya. Gitu. Jadi jangan bangga dengan dosa kita diceritakan kepada orang. Begitu juga aib-aib orang lain, jangan mudah kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Kemudian Allah berfirman saat sedang berdua, Allah berfirman, "Ata'rifu dzambaka khaza wa khaza." Ya. Kamu akui enggak nih dosa kamu nih? Ada wa hada yang ini, yang ini, yang ini. Ditanya ke Allah, baru ditemongkeun filmna, film kelakuan orang selama di alam dunia. Bisa nggak bohong mah? Mau. Mata dijawab orang mukmin, bala ya Rabb. Benar ya Rabb, ya. Gitu. Jadi gini jemaah. Keterangan ini memberikan pemahaman bahwa manusia itu
perbuatannya di alam dunia baik sifatnya mu'insiron itu artinya diam-diam ya, atau jahron terang-terangan, Allah pasti tahu. Ya. Jadi apa? Mu'insiron yang sembunyi-sembunyi atau jahron yang terbuka pasti Allah tahu. Jadi mau bisa orang nyumputkeun kalakuan sama orang ya, sekalipun itu di dalam hati. Kemudian hatta iza qara, orang mukmin itu mengakui dosa-dosanya, wara'a annahu qad khalaqa, kemudian dia berkata kepada dirinya dia sendiri bahwa dia akan binasa. Ya, dengan ketahuan dosa-dosanya dia, maka dia berprasangka bahwa dia pasti akan binasa. Ya, qad khalaqa, qadnya itu taukid, pasti, halaka pasti cilaka. Ya, kata si orang mukmin, wah kanyawan, maling dia lamun kanyawan bae. Masalahnya aing beak dia. Ya. Gitu. Tiba-tiba Allah berfirman, "Qallallahu satartu halaka fid dunya." Ya. Allah berfirman, "Aku tutup dosa-dosa kamu di dunia, wa ana yaghfiru laka yauma." Maka aku ampuni dosa kamu sekarang di akhirat. Tujuh. Ya. Jadi cirinya kieu jemaah, orang tafakurkeun ya. Orang tafakurkeun di mana orang pernah teu aya dosa urang anu tidak ketahuan oleh orang lain satupun, sekalipun anak, sekalipun istri, orang tua, saudara. Ada enggak kita pernah dosa, berbuat dosa yang tidak diketahui orang lain kecuali diri sendiri? Ada enggak? Syukuri itu jemaah. Ya. Tafakuri, syukuri itu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus syukuri. Ya. Karena apa? Karena itulah yang akan mengantar kita untuk hisab al-arad. Enggak akan ketemu malaikat munkar nakir gitu. Ya. Nah, setelah diampuni dosa-dosanya, ku Allah ditemongkeun surga, tah iyalah nanti tempat kamu nanti. Ya. Gitu. Tempat kamu itu nanti di surga. Ya. Yang kedua hisab munaqashah. Nah, hisab munaqashah ini hisab yang langsung ku malaikat munkar nakir, ya. Itu. Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang menerima catatan dari sebelah kanan, fa saufa yuhasabu hisaban yasiro gitu, maka akan diperiksa dan pemeriksaan yang mudah. Nah, kalau dalam hisab munaqashah itu akan diperlihatkan dulu bukunya, tapi dikasihnya dari sebelah kanan. Kalau dikasihnya dari sebelah kanan pasti akan ringan menjawab pertanyaan. Tapi kalau dikasihnya di belakang cilaka tak? Gitu. Kalau proses al-arad itu tidak dilihatkan buku tapi dilihatkan film. Tapi kalau dalam proses munaqashah diberikan buku, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bara bin Aziz, fayaqihi malakani syadidal ittihad. Ya, kita udah paham. Datang dua malaikat yang begitu datang langsung membentak dengan bentakan yang syadidal ittihad, yang sangat keras gitu, ya. Fayata khironihi yuzlisanihi, kemudian si mayat itu didudukkan. Jadi proses hisabnya itu bukan sambil tidur, tapi si mayatnya itu didudukan, ya, gitu. Disuruh duduk, lalu fayaqulani lahu, kemudian dibentak, ditanya bari dibentak. Mar rabbuka, ya, man nabiyuka, mad dinuka, nggak bentak nggak ya? Kata kita tuh nggak bentak tuh, lagi, intinya. Oh, malaikat itu sadidal intinya kalau itu kayak bandingan anak di dunia. Mata malaikat munkar nakir mau mungkin orang Sunda mah. karena orang Sunda mau bisa nggak bentak. Ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuha sabu bihil abdu yaumal qiyamati. Sungguh amal yang pertama kali dihisab pada
hamba itu nyaeta min amalihi sholat. Sholatnya. Jadi hati-hati jemaah, tolong dipelihara sholatnya ya. Karena begini ya, masalah sholat itu bukan hanya perkara tepat waktu, tapi perkara tepat dalam kaidah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Bukan hanya sekedar tepat waktu ya. Nah, karena apa? Karena jatahnya orang yang suka melalaikan sholat itu neraka syakor. Kemudian Allah juga menyediakan salah satunya neraka wail. Neraka wail itu artinya jurang, wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu artinya jurang, ya. Jurang ini, neraka wail ini tempat untuk orang yang suka maksiat atau dolim dina perkara muamalah. Dalam berdagang curang, dalam bicara tidak jujur, ya, hubungan sosial, hubungan ekonominya tidak benar. Nah itu jatahnya adalah tempatnya neraka wel, gitu, ya. Maka harus rajin-rajin tobat. Kemudian siapa aja yang menemani kita di alam barzah? Nah, kita kan kalau mati pasti sendiri nih, ya. Sabawa-bawa pemajikan diajak bareng modaikan. Urang ge sakumaha urang bogona ka anak urang. Begitu anak urang dikubur, masuk. Ngarencangan, ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang ahli surga itu akan dikasih teman. Pertama, temannya itu adalah makhluk yang berwujud ya dari amal-amal kita. Baik itu amal soleh maupun amal buruk. Kalau yang amal soleh wajahnya baik, bajunya baik, badannya harum. Kalau yang amal buruk itu wajahnya buruk, bajunya buruk, baunya tak enak. Itu pertama, pasti akan ditemani kita. Ya. Yang kedua adalah keluarga kita yang sesama ahli surga. Ya. Gitu. Wa yanqalibu ila ahlihi masruran, ya, dan dia akan dipersatukan dengan keluarganya yang sama-sama beriman, yang sama-sama kadar imannya, amal solehnya, ya, itu dengan bergembira masruran. Jadi dipertemukan, karena dipertemukan kan pasti gembira, ya. Yang ketiga akan ditemani oleh fayatuna bihi arwahal mu'minah. Mereka akan ditemani dengan ruh-ruh orang mukmin yang lainnya. Jadi amal kita, keluarga kita, dan ditemani oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang lebih dulu meninggal, ya. Gitu. Jadi di kuburan mau sepi, mau jembling orang. Gitu, ya, nggak akan takut. Nah, kemudian buktinya gini, kuburan orang soleh, kuburan para wali, ada nggak yang takut ke kuburannya? Malah betah, pengennya jarah terus pulang balik. Karena di dalam kuburnya juga nikmat. Coba kalau yang di dalam kuburnya lagi disiksa malah kurang datang. Benar? Ada nggak orang yang mau datang tiap hari ke penjara? Nengok. Ya, itu. Tapi disuruh datang tiap hari ke pesta mau nggak? Ya, gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, setelah kita melewati alam barzah, wa qala Allah Ta'ala, wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Akan datang masa sangkakala itu ditiup. Siapa malaikat peniup sangkakala itu? Israfil. Datang malaikat Israfil niup trompet. Ya. Niup trompet, mati semuanya. Baik yang ada di dunia maupun yang ada di langit, semuanya mati, gak ada yang selamat begitu ditiup trompet. Ya,
ila man sya'allah, kecuali mereka yang diinginkan atau dikehendaki Allah. Siapa aja yang nggak akan mati nanti pada saat ditiup sangkakala? Siapa aja kira-kira yang tidak akan mati ketika ditiup sangkakala? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil. Sama wildanun, pelayan surga, dan bidadari surga. Tidak akan mati karena di surga tidak ada kematian. Di surga nggak ada kematian. Maka yang sudah diciptakan di surga itu tidak akan mati. Makhluk. Ya. Suma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup nih sekali lagi. Udah pada mati, ditiup sekali lagi, fa iza hum qiyamu yang turun gitu. Maka semuanya itu tiba-tiba bangun. Yang tadi udah pada mati tiba-tiba bangun. Ya. Yang di dalam kubur juga bangun. Di dalam kubur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Ya. Sungguh hari kiamat itu pasti akan datang dan tidak ada keraguan-raguan lagi ya padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil kuburi, dan Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur semuanya. Enggak akan ada yang ketinggalan satupun gitu. Ya. Orang yang lagi pada nunggu-nunggu itu semuanya akan bangun. Kira-kira kesel nggak nungguin di alam kubur teh, nungguin kiamat teh, kesel tuh? Hah? Apalagi yang hidupnya di zaman Nabi Adam. Dupi ka kiamat ngantosan, kesel tak? Hah? Wa qala Allah Ta'ala wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi sungguh satu hari di inda rabbika, di sisi Tuhan kita itu ya, ka seperti alfisanati 1000 tahun, mimma tu'adun ya, menurut perhitungan kamu. Jadi satu hari yauman, inna yauman, sungguh satu hari inda rabbika di sisi Tuhan kamu itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Gitu. Ya. Bahkan ada yang ditanya ke Allah, kamu sudah berapa lama di sini? Dia jawab setengah hari, antara setengah hari 1 hari. Terus diingatkan ke Allah, kamu di sini sudah 100 tahun. Jadi mau kesel, kesel teh urang. Tapi nu ahli maksiat nu diseksa mah kesel. Nah, kemudian jemaah sekalian, semua itu akan dikumpulin, ya, manusia, jin, semua itu yang ada di alam barzah semua dikumpulin. Nah, setiap peristiwa setelah di alam barzah itu menggunakan Al-Quran menggunakan kata yaum. Ada yaumul qiyamah, yaumul mizan. Maknanya itu bukan hari tapi sa'ah dalam konteks bahasa gitu. Ya, karena nanti sudah tidak ada hitungan hari. Tapi maknanya sa'ah gitu. Ya. Nah, kemudian kiamat pertama, kiamat kubro pertama itu digambarkan oleh Al-Quran Al-Qari'ah, bukan Al-Qiyamah, tapi Allah menggunakan Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah itu artinya bencana yang menggetarkan. Jadi bumi itu bencana yang digetarin dulu bumi. Jadi awal pertama kiamat semodel gempa bumi dulu, tapi merata ke seluruh dunia. Makanya disebut Qari'ah,
Al-Qari'ah. Ya. Jadi awal kehancuran dunia diawali dengan gempa bumi. Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah bermakna juga faraq qara'a yaqra'u, artinya dibanting. Jadi sudah terjadi gempa, digoyangin bumi, terus yang ada di atas bumi itu dibanting-bantingin. Kalau gempa doang kan nggak dibanting ya, tapi kalau nanti mah dibanting. Ya, mal qari'ah, ditanya ke Allah, apa itu qari'ah? Ya, wa ma adraka ma qari'ah, tahukah kamu apa itu qari'ah? 2 kali ya ditanya ke Allah. 2 kali ditanya ke Allah, maknanya supaya kita itu benar-benar memahami makna qari'ah. Gitu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Artinya yaitu karena habis digeterin, dibanting itu kan dialung-alungkan. Berarti dibantingnya moal dia kan dia, tapi dialung-alung, gitu. Ya. Kondisi jalma nata, kondisi manusianya itu diterbang-terbangin, jatuhnya sakit nggak tuh? Coba aja dari genteng tes deh. Belajar latihan qari'ah, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian gunung-gunung itu juga seperti bulu yang diterbang-terbangkan. Jadi kalau saya mutolaah aja, kiamat pertama itu berawal dari gempa, tiba-tiba kita tidak ada yang lempar. Lagi di atas ketemu gunung, dihantam ke gunung. Payah mah. Jangan pikir diri supaya. Karena akan ketemu dengan gunung-gunung nanti. Nah, ya. Nah, kemudian setelah kejadian kiamat, innama nasamatul mu'minin. Ya, sungguh ruhnya orang mukmin ini, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ya. Ta'ira ta'alaqa fi sajaril jannati. Nah, ruhnya orang mukmin itu akan diberi sayap ke Allah sehingga dia bisa terbang. Gitu. Ya. Tapi gini jemaah ya. Pada saat kiamat kubro orang mukmin sudah tidak ada. Jadi insya Allah kita tidak akan pernah mengalami kejadian kiamat kubro. Yang ada sisanya tinggal orang munafik dan orang kafir. Ya. Orang mukmin tidak akan. Nah, kemudian setiap orang mukmin yang mati itu akan diberi sayap, ya. Ta'ala fi sajaril jannati, supaya dia bisa berpegangan di pohon-pohon surga. Jadi roh orang mukmin nanti akan seperti burung, akan bisa terbang dan akan hinggap di pohon-pohon surga hatta yurji'ahullahu, ya. Sampai Allah mengembalikan roh itu ila jasadil yaumal qiyamah, ke dalam jasadnya lagi di hari kiamat. Nah, jadi jemaah nanti ya di hari kiamat itu kita setelah dihancurkan semua, ya, kita kan akan mengalami saat-saat berikutnya. Nah, di saat-saat berikutnya itu kita akan dalam keadaan seperti sekarang. Ruh kita akan bersatu dengan jasad. Jadi kita akan merasakan panas yang panas, dingin yang dingin, sejuk yang sejuk. Seperti sekarang kita, apa yang kita rasakan hari ini, ya. Karena ruhnya itu dikembalikan ke Allah ke dalam jasad kita, ya. Maka jemaah sekalian, kemudian setelah ruh dikembalikan ke jasad, ya, manusia maka akan memasuki yang disebutnya yaumul ba'ats, saatnya kebangkitan. Jadi saat kebangkitan, dibangkitkannya semua itu, dikembalikan ruh ke dalam jasad. Kita tiba-tiba akan hidup seperti hari ini. Nanti, ya, bukan di alam barzakh, tapi di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dibangkitkan, hidup seperti sekarang, ya. Disebutnya yaumul ba'ats atau saat ba'ats. Takut nggak? Tahu-tahu kita tiba di kumpulan miliaran orang yang kita nggak kenal di padang mahsyar, ya. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum
fi kitabillahi ila yaumil ba'atsi, ya. Orang-orang yang diberi ilmu dan orang-orang yang beriman akan berkata kepada orang kafir, sungguh benar telah berdiam kalian di alam barzah berdasarkan ketetapan Allah. Sampai sekarang kita ketemu. Jadi artinya selama di alam barzah, orang berilmu, orang beriman tidak akan ketemu dengan orang-orang kafir. Dan orang munafik kita nggak akan ketemu. Yang ketemu dengan kita yang tadi, amal kita, keluarga kita, para orang. Amin. Jadi jangan mau jemaah di alam barzah nanti ketemu sama orang kafir atau sama orang munafik, rugi gitu. Ya. Fahaza yaumul ba'atsi walakinnahum kuntum la ta'lamuna, maka inilah hari kebangkitan itu yang kamu dulu itu mendustai. Orang-orang munafik, orang kafir itu enggak percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Nah, apa yang terjadi di yaumal di padang mahsyar itu, ya. Jemaah, ini namanya yaumal mahsyar. Yaumal mahsyar itu pengumpulan. Jadi saatnya orang itu setelah dibangkitkan dikumpulin di padang mahsyar, ya. Padang mahsyar itu luasnya 7 kali luas langit dan bumi, jadi cukup untuk semua manusia. Ya. Kita tuh nanti jemaah sekalian, kita akan ngantri di padang mahsyar. Dengan miliaran manusia kita ngantri untuk apa? Untuk mizan, sa'a yaumal mizan, untuk ditimbang. Kalau dihisabnya kan udah di alam barzah, tapi nanti ditimbang. Ya, kita ngumpul di padang mahsyar. Nah, nanti disebut ada masa yang disebutnya yaumul hasyr. Yaumul hasyr ini artinya saat penyesalan. Saat kita nanti kumpul di padang mahsyar, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati isbadi yal amru, gitu. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, ya, yaumal hasrati, hari penyesalan, ketika iza qadiyal amru, ketika semua sudah diputus. Nggak mungkin ada orang yang nggak menyesal begitu udah keputusan akhir ternyata dia cilaka. Ada nggak orang yang nggak menyesal? Makanya Allah udah ingatkan, jangan sampai kita nanti di padang mahsyar menyesal karena keputusan Allah menentukan kita bakal halaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Ini Allah udah ingetin yang ke kita. Makanya dari sekarang kita ingat-ingat, jangan sampai nanti kita di padang mahsyar menyesal. Ya. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan mereka itu menyesal karena mereka lalai dan mereka tidak beriman. Jadi bukan hanya orang kafir, tapi orang yang lalai dalam perkara takwa, dalam perkara sholat. Itu jemaah. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, pada saat kita nanti itu ngantri di padang mahsyar, itu keadaannya diceritakan ke Rasul, ya. Rasulullah bersabda, innakum tuhsyaruna hasyara yuhasiru, digiring. Jadi di padang mahsyar itu kita digiring, tuhsyaruna, digiring. Ya. Kalau yahsyara kata dasarnya, kalau pakai anita itu fi'il madhi, tuhsyar. Ya. Jadi kita itu digiring ku Allah kayak ngegiring merik, digiring nanti manusia semua. Ya. Rijalan warukbanan, itu ada yang rokibu, artinya ada yang digiringnya dengan menunggangi kendaraan. Ada, tapi bukan Ferrari. Kendaraannya makhluk hidup, kuda, onta, ya, di padang mahsyar. Ada yang digiring ku Allah, ya, sambil mendungangi kendaraan. Wa tujaruna ala wujuhikum, ya.
jaro yajurun, ya itu artinya diseret. Ada yang naik kendaraan, ada yang diseret. Itu, ya. Gitu jamaah. Nah, diseretnya ini dengan wajah terbalik. Jadi bukan diseret seperti ini, terentang, tapi wajahnya di dasar pada masa. Hancur mual muka. Ya, nah keadaan di padang mahsyar. Kemudian jemaah sekalian, di padang mahsyar itu nanti semua manusia itu akan sangat kecapean. Ya. Akan sangat kecapean. Kecuali yang mendapat syafaat Rasulullah yang dawam sholawat, dawam baca Quran, apalagi surat Al-Mulk. Ya. Kemudian dawam zikir la ilaha illallah. Nah, itu insya Allah mau merasakan sengsara di padang mahsyar, ya. Karena begini jemaah, waqala Nabi SAW diceritakan oleh Rasulullah SAW, al-maitu yub'atsu fi siyabihi allati yamutu fiha. Mayat itu akan dibangkitkan dengan pakaian ketika dia mati. Pakaian yang dipakai ketika dia mati. Orang mukmin apa pakaian? Hah? Wa albisuhu minal jannah. Orang mukmin itu nanti di padang mahsyar boe nanti digentos naon pakaian anu di surga. Mata kaciri, oh ieu nu ngantri orang mukmin ye. Ah, rada lapang lah. Beda. Ngantri nanti beda. Karena kaciri kina pakaian ada. Ya. Kedua, ya, innakum mulaqullahi khufatan. Sungguh semua orang nanti di padang mahsyar itu tidak menggunakan alas kaki. Gak ada yang pakai sendal taruhan. Tidak menggunakan alas kaki, ya. Uratan musyatan gurlan. Nah, ini gurlan ini agrol, jamak dari agrol, ya. Agrol itu maksudnya naon? Hah? Itu disunat. Jadi pertama ciri orang mukmin itu yang berpakaian. Yang kedua itu semua manusia tidak jadi tidak bisa dibedakan antara mukmin dengan non mukmin. Karena semuanya seragam tidak disunat. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang kafir juga banyak yang disunat. Terus perbandingannya Pak Haji ini, semua umat yang ada di dunia itu di yaumil akhir ada hisaban. Bisa. Nah, ada perhitungan. Kalau kita memperhitungkan seumpama di alam barzakh orang-orang yang ada di normal ya. Gimana kalau perhitungan orang gila, satu orang gila, kedua banci, itu gimana perhitungannya? Kalau orang itu kan sebetulnya dua perkara yang sudah jelas nasnya, hukumnya. Ini tidak ada dalam agama aturan banci, tidak ada, udah pasti itu mencilaka. Nah terus itu nanti kan ada masuknya ke golongan mana itu? Ya golongan cilaka, golongan yang cilaka. Sesuai dengan keadaan dia lahir. Dia lahirnya laki-laki, dia sebagai laki-laki yang cilaka. Kalau orang gila, pada saat gilanya dia itu selesai, tidak ada hubungan. Gitu. Ya. Jadi jangan ada keistimewaan untuk orang-orang yang banci-banci itu. Udah jelas, ya. Nah kemudian gini jemaah, saya terusin ya. Fayakunu nasu ala qadri amalihim fil araqi. Jadi nanti jemaah sekalian, semua manusia itu, ya, semua manusia itu akan
akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tuh, nanti di padang mahsyar ya akan tenggelam dengan keringatnya sendiri karena matahari itu tingginya segini. Matahari itu tingginya segini nanti. Ya. Faminhum man yakunu ila kabaihi gitu. Di antaranya mereka ada yang keringatnya sampai kabaihi. Kabaihi itu mata kaki. Ada yang tenggelamnya hanya sampai mata kaki. Ya. Kalau orang yang tenggelamnya sampai mata kaki itu nikmat karena kan dia nggak pakai alas kaki. Ya. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi. Dan ada yang tingginya sampai setinggi lutut. Kalau kita jalan di air dengan air setinggi lutut pas digiring kan jalannya berat. Ya. Kalau semata kaki kan enggak. Kalau segini berat. Terus wa minhum man yakunu ila haqwaihi, dan ada yang sampai pinggang. Sampai pinggang tambah setinggi gini tambah berat. Gitu. Ya, itu dalam keadaan digiring loh kita. Dalam keadaan digiring. Wa minhum man yuljimuhul araqi iljaman gitu. Sampai ada juga orang yang tenggelam dalam keringatnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan asyara itu isyarat ya. Biadihi ila fihi segini. Ada yang sampai tergantung amalannya ya gitu. Kemudian jamaah kita akan ketemu yaumul mizan, ditimbang. Jadi digiringnya itu dari padang mahsyar menuju waktu tempat untuk penimbangan. Satu persatu semuanya ditimbang nanti. Gitu. Kecuali orang-orang yang sudah punya tanda-tanda khusus. Ya. Seperti pakaian dari surga, nah itu udah beda tuh, ya. Nah setelah ditimbang akan masuk saat maliki yaumiddin, pembalasan. Mulai tuh setelah ditimbang, wah ini lebih banyak dosanya, maksiatnya daripada amal tobatnya. Mulai, ya, gitu, dipisah-pisah. Nah. Kemudian jemaah sekalian, ya, setelah hari penimbangan tadi, kemudian ada yaumul sirat, saat melewati jembatan mustaqim. Sirat itu jembatan. Jadi siratal mustaqim, jembatan yang lurus. Jadi itu prosesnya. Lewatin dulu timbang, setelah timbangan. Siapa yang melewati jembatan Siratal Mustaqim? Yang pertama kali adalah wa yudrabu siratu baina darra jahannam, maka dibentangkan oleh Allah sirat, jembatan di antara dua sisi neraka jahanam. Kan neraka jahanam itu di bawah. Jadi di antara sisi tebing-tebingnya itu jembatan itu melintang. Ya. Fa akunu ana wa ummati awala man yujizu. Nah, yang pertama kali melewati jembatan itu adalah Rasulullah SAW, diikuti dengan ummati. Ana wa ummati, diikuti dengan umat-umatnya Rasul. Yang lain masih di belakang. Kafir, munafik masih di belakang. Ya, gitu. Nah, seperti apa keadaan mukmin umatnya Rasul yang masuk, yang diaku ke Rasul, yang melewati jembatan Sirat Mustaqim tadi? Al mukminu alaiha, orang mukmin di atas jembatan Sirat itu katorfi, seperti secepat kedipan mata, wakal barti, dan secepat barti kilat. Ada yang secepat kilat, ada yang sekedip mata. Itu umat Rasulullah nanti, gitu, ya. Yang kedua ada yang wakarihi, seperti angin. Angin, seperti angin kan terbang,
Ya. Wa ka'ajawidil khayli, dan ada yang secepat kuda yang kencang larinya. Tapi kaki masih nampak tuh. Walaupun larinya secepat kuda. Sedangkan jembatan Sirat itu, Sirat Mustaqim itu bukan jembatan rambut dibelah 7, tapi yang tipis dan tajam. Jadi maknanya Siratal Mustaqim itu yang tipis dan tajam. Kalau yang secepat kilat nggak akan terasa, angin nggak akan terasa. Tapi yang secepat kuda tetap terasa. Ya. Warikabi fanajin musalamun wa najin makhdusun gitu. Dan ada yang selamat tapi badannya penuh dengan goresan-goresan. Sampai tapi luka-luka. Karena tajamnya jembatannya. Ya. Wa makdusun finari jahannam hatta yamurru gitu. Ada yang malaikat itu dilempar ke neraka jahanam tapi kelewat. Umat Rasul, ya umat Rasulullah ya. Dialungkan ke malaikat, abuskan neraka tapi nah, malaikat bisa salah. Lain malaikat nanu salah, pitulung gitu. Mata pitulung Allah mah lolobana teh di luar logika. Enggak ngerasa sama kita, oh ternyata Allah nulung. Gitu. Ya. Akhiruhum yusabu sahban. Nah, ada yang terakhir itu akhiruhum, maksudnya itu anu terakhir, yaitu yuhasabu sahban, yang mereka itu melewati jembatan Siratal Mustaqimnya bari diseret-seret. Beak eta. Selamat nepi man beak ieu luka. Anu tadi mah secepat kuda mah kakina unggul dan unggul, ieu mah sekujur tubuh luka. Tapi nepi. Lumayan ke bagian seksa dulu. Faminhum man yubaku bi amalihi. Nah, di antara mereka itu ada yang binasa dengan amalannya. Ini khusus untuk orang kafir ya. Untuk orang kafir, orang munafik itu pasti binasa. Wa minhum yukhardalu summa yanju. Kemudian ada yang diselamatkan. Ada kaum muslimin bukan mukmin. Muslim ya, yang sudah bersyahadat, ada iman sedikit, sudah kecebur ke neraka tapi terus diselamatkan. Ya. Wa qala Allah Ta'ala yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Pada hari itu nanti di jembatan Siratal Mustaqim ini kalian akan melihat orang-orang mukmin yang mukanya bercahaya. Ada orang-orang mukmin yang mukanya bercahaya ya. Baina aidihim wa bi aimanihim. Nah, cahayanya itu menerangi ke arah depan dan menerangi ke arah kanan. Kan jembatannya teh alit, teu aya ke belakang. Jadi moal bagi-bagi cahaya nanti moal. Entah cara orang digalungan putih mau petroma ke bagian dibongkar engke mah teu aya. Sewang-sewangan. Ya, egois. Nanti mah orang-orang tuh egois ya. Ini dijelaskan di Al-Qur'an Al-Hadid ayat 12. Nah, untuk membantu cahaya nanti di Siratal Mustaqim, Allah mengajarkan kita untuk berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in. Jawabkan. Iya. Kalau bisa sebelum mati sempet 3 kali ya, sekali baca doa ini. Sebelum mati jangan lupa. Sekarang aja baca yuk, berjamaah yuk, jangan-jangan keluar dari sini mati. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ada yang belum mati juga aman.
Kemudian setelah itu, setelah kita sampai di seberang, ya, itu ada yaumul jaza atau saat pembalasan. Ya. Al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Allah Ta'ala berfirman, la dumal yauma. Nah, pada hari itu setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Tidak ada yang terdolimi, karena Allah, pembalasan Allah itu adil. Jadi mual ayano terdolimi. Innallaha sari'ul hisab gitu, dan cepat peristiwanya. Ya. Nah, kemudian setelah semua itu dibalas, ya, ada peristiwa yang namanya yaumut tanad. Yaumut tanad itu apa jemaah? Yaumut tanad, tanado itu artinya memanggil. Ya. Jadi setelah kita sampai nanti di seberang, semua orang itu akan saling memanggil keluarganya. Haji Aksa kemana yuk, Ari kemana yuk, semua dipanggil keluarga. Ya, itu disebutnya yaumut tanad. Ya, wa yaumi ini akhafu alaikum yaumat tanadi. Wahai kaumku, sungguh aku khawatir terhadapmu akan hari memanggil. Semua itu nanti akan saling memanggil. Kemudian ada setelah dipanggil, kita semua manggil, itu ada yaumut talaqo. Artinya saat kita itu bertemu, karena habis dipanggil nih, akhirnya kita ketemu dengan saudara-saudara keluarga kita yang kita panggil. Rafi'ud darajatil zul arsi. Allah lah yang derajatnya sangat tinggi, yang memiliki aras. Yulqi ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Itu Allah yang menurunkan dengan perintahnya sesuai siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya, liumziru yaumut talaqi, dan Allah akan memperingatkan tentang hari pertemuan. Ya. Jadi di situ jemaah, setelah kita saling manggil keluarga, Allah izinkan kita untuk ketemu dengan semua, bukan dipilih, semua keluarga kita akan ketemu tuh, yang kita kenal semua akan ketemu. Nah, cuma masalahnya jemaah, setelah kita semua ketemu, maka ada saat yaumul fasli. Saat apa? Pemisahan. Jadi udah ketemu dulu nih semua, habis di seberang Siratal Mustaqim, habis dipanggil, ketemu, dipertemukan. Setelah dipertemukan mulai dipisah sesuai dengan keadaan amalnya, ibadahnya masing-masing. Ya, haza yaumul fasli, inilah hari yang digolong-golongkan ku Allah. Jama'nakum wal awwalina gitu. Kami kumpulkan kalian bersama orang-orang yang dulu. Semua keluarga kita, semua yang bukan keluarga kita, yang penting mukmin, kullu mukminin ihwatun, semua dikumpulin. Habis itu mulai dipisah sesuai dengan karcisnya. Kalau yang karcisnya surga Firdaus, semua surga Firdaus. Gitu. Ya, dipisah-pisah. Nah, setelah dipisah itu akan ada yang bertanya, kenapa ini dipisah? Ada yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini dipisah? Disinilah saatnya Allah yang disebut itu yaumut taghabun. Saatnya Allah mengungkapkan kesalahannya. Jadi ketika nanti orang-orang itu bertanya, ya Allah, apa salah saya, kenapa salah, kenapa kami kok dipisah-pisah? Disitulah Allah akan menjelaskan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kita terpisah gitu ya? Zalika yaumut taghabun gitu, hari mengungkapkan kesalahan. Ya. Nah, wa may yu'min billahi wa ya'mal solihai yukaffir anhu sayiatihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan mengajarkan amal soleh, maka akan dihapus kesalahannya. Gitu juga. Jadi udah dijelasin sama Allah, tapi yang sudah diberi tobat sama Allah, diterima tobatnya, itu dipisah. Gitu.
Ya. Wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kemudian dia dimasukkan ke Allah ke surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi gini jemaah, kenapa keterangan surga itu di Al-Qur'an selalu menggunakan di antaranya banyaknya menggunakan kata yudkhilu, dimasukkan ke dalam jannatin, surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Surga digambarkan dengan sungai. Karena sumber kehidupan itu adalah air yang hidup. Air yang hidup menjadi sumber kehidupan. Air yang mati bisa mematikan. Makanya Allah ciptakan surga yang kekal karena ada airnya yang hidupnya kekal. Itu jemaah. Bukan udara. Air. Saya dulu pernah dengar cerita orang Palembang. Haji, dulu nih orang-orang pendatang Cina-Cina ini datang ke negeri kami itu lewat sungai. Gak ada yang ke tengah kota. Sekarang mereka menguasai kota. Ya, itu juga. Rasulullah SAW syariatnya menang perang Badar karena menguasai sumur Badar. Itu juga. Sumurnya itu bukan sumber mati, tapi mata air hidup. Jadi kalau kita mau hidup, usahakan air di rumah kita hidup. Itu jemaah, ya. Itu jemaah sekalian, ini udah jam 8. Insya Allah nanti pertemuan berikut saya akan masuk ke kupasan mengenai isi surga dan isi neraka. Gitu, ya. Jadi kalau bisa hadir lagi, sayang kalau nggak hadir. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.